Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Hataka di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali. Tapi kali ini saya sendiri karena sahabat kita Imam El-Islami sedang mengikuti kegiatan latsar yang mungkin agak lama sehingga tidak bisa bergabung. Dan di ruangan ini saya bersama Rudi, kameramen kita yang luar biasa, dan kita akan terus melanjutkan program kita kali ini. Isu yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kita memaknai hijrah Tahun Baru Islam. Walaupun hari ini kita sudah berada di pertengahan Muharram 1447 Hijriah, tapi menjadi penting bagi kita untuk menggali apa sebenarnya esensi dari makna hijrah itu. Yang menarik, problem dalam sejarah penanggalan Islam itu bukan pada tanggalnya dan bukan pada bulannya. Karena sebelum Islam datang pun, orang Arab itu sudah mengenal bulan-bulan yang 12 itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Dan ada momentum tertentu yang mereka hormati. Misalnya bulan-bulan haram. Itu sebelumnya mereka hormat pada bulan-bulan haram itu, untuk tidak melakukan permusuhan, tidak melakukan peperangan, itu dihormati. Penanggalan juga begitu. Makanya kalau dipertanyakan, kapankah Nabi Muhammad SAW lahir? Orang akan mudah menjawab Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun kosong. Kosong ini maknanya nggak ada, maka disebut tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ketika Nabi lahir, kebetulan tentara Abraham yang mengendarai gajah itu ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi peristiwa itulah yang dianggap, dipandang, dijadikan sebagai tahun gajah. Tidak ada tahun angka kala itu. Kapankah Isra dan Mi'raj? Itu 27 Rajab. Tahunnya apa? Ketika Khadijah wafat, Abu Talib wafat, itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan ini berlangsung sampai masa Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau telah melakukan relasi, interaksi dengan berbagai macam peradaban-peradaban dunia, terjadi komunikasi lewat surat, maka dalam Islam itu ada problem yang serius. Tidak ada tahunnya. Nah, coba kita lihat sekarang ini, tahun-tahun peradaban mana, tahun bangsa mana yang paling muda, yaitu Islam. Hari ini kita sudah berada di 1447 Hijriah. Kalau tahun China, tahun Imlek, itu kan lebih kurang 2.500 sekian sekarang ini. Tahun Masehi 2025. Tahun Jawa itu sudah 1900 sekian. Nah, yang paling muda itu adalah tahunnya Hijriah, yang sering disebut tahunnya Islam itu. Jadi ada keterlambatan sekian ratus tahun dari berbagai macam peradaban itu. Kita baru 1447. Nah, 1447 ini dihitung dari mana? Nanti ketemulah jawabannya. Kalau ditanya berapa lama hijrah itu sudah berlangsung, jawabannya 1447 tahun. Tapi sahabat Al-Ataka yang dirahmati Allah, poinnya itu bukan sekedar menetapkan tahun. Justru yang menarik adalah pilihan-pilihan
yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar menyadari kita punya problem, tidak ada tahun, lalu dia kumpulkan para sahabat. Diajak berbincang, musyawarah. Kapan kita mulai menetapkan tahunnya Islam ini? Ada yang mungkin menawarkan gimana kalau dihitung lahirnya Nabi persis seperti lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Lebih kurang Nabi Isa itu usianya sekarang 2025. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 571 tahun. Tapi Umar tidak tertarik dengan gagasan itu. Gimana kalau nuzulul Quran? Gimana kalau turunnya ya Al-Quran, Isra Mi'raj dan macam-macam? Umar tidak tertarik. Umar melihat ada nilai strategis pada peristiwa hijrah. Antara hijrah dengan kepemimpinan Khalifah Umar itu diperkirakan lebih kurang 12 tahun. Jadi Umar menatap peristiwa 12 tahun yang lalu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah ini yang diambil oleh Umar bin Khattab sebagai tahun pertama? Jadi dia mundur. Kenapa itu? Karena di sana ada nilai-nilai strategis. Di sana ada esensi ajaran agama. Pada hijrah ada semangat transformatif, semangat perubahan, semangat gerak. Jadi sahabat Al-Ataka yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur, ibadah agama mana yang sesungguhnya paling dinamis itu? Coba lihat di dalam sholatnya Islam. Apakah sholat kita itu hanya diam, merenung? Di dalam sholat saja kita telah melakukan berapa gerak? Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, mulut yang juga bergerak, kolbu yang juga tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat sangat dinamis. Lihat haji. Berapa gerak dalam ibadah haji? Mulai dari gerak melingkar, mulai gerak bolak-balik, lurus bolak-balik seperti orang sa'i. Kalau tadi gerak memutar melingkar itu gerakan-gerakan tawaf 360 derajat. Ada melontar jamarat. Bahkan ada yang zahirnya kita tidak bergerak pada saat wukuf, tapi hakikatnya kolbu kita tetap bergerak, tetap merasakan kehadiran Allah, tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu agama yang amat dinamis, agama yang sangat progresif, yang itu ditandai oleh hijrahnya Rasulullah SAW. Kita bisa saja berandai-andai ya, kalaupun andai-andai ini tidak terlalu tepat ya. Bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Nabi tidak hijrah ke Madinah? Bayangkan 13 tahun berdakwah di Makkah, berapa orang yang memeluk Islam? Artinya Makkah bukan tempat yang kondusif saat itu, bukan timingnya yang bukan waktu yang tepat untuk dakwah masif. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, terjadi lompatan-lompatan besar atau kita menyebutnya lompatan kuantum. Nah, disinilah Profesor Quraish Shihab dalam salah satu tulisannya mengatakan di dalam hijrah itu ada nilai-nilai yang relevan yang kita pakai untuk saat ini dan akan datang kalau ingin menghebatkan agama ini, kalau ingin memajukan agama ini. Nilai yang pertama adalah nilai pengorbanan. Sederhananya, sahabat Al-Ataka ketika mau hijrah itu, Abu Bakar radhiyallahu an, sahabatnya Nabi, udah mempersiapkan onta gratis kepada Nabi. Nabi tidak mau. Bukankah selama ini Nabi menerima pemberian dari siapapun? Ya. Tapi kala itu dia menolak. Dia katakan, aku akan membeli ontaku sendiri. Aku akan menggunakan hartaku sendiri.
Nabi ingin mengajarkan untuk sebuah perubahan harus ada pengorbanan. Dalam bentuk yang sederhana, bukan saja material, waktu, bahkan jiwa raga pun harus dikorbankan. Kalau kita menginginkan sebuah perubahan, maka dalam sejarah peradaban dunia ini, kita akan menemukan banyak cerita. Pejuang-pejuang perubahan itu terkadang tidak menikmati perubahan itu sendiri. Dinikmati oleh generasi-generasi setelahnya. Dia justru malah menjadi martir. Dia justru menjadi korban. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah kita membaca, Nabi Muhammad Rasulullah meminta Ali, kesediaan Ali untuk tidur di tempatnya, di kasurnya, di dipannya itu, untuk menggantikan posisinya. Taruhannya tentu adalah mati, karena rencananya orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah Nabi itu akan langsung masuk dan akan membunuh Nabi kala itu. Sayembaranya pada saat itu memang demikian. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati, itu diberikan hadiah yang besar. Maka ahli-ahli pedang, ahli-ahli tombak, ahli-ahli panah, itu semuanya berkumpul untuk memperebutkan hadiah itu. Nabi minta kepada Ali untuk mengambil posisi itu. Ali sama sekali tidak keberatan. Ali ikhlas, Ali redha. Kenapa? Di situ ada makna hidup sebenarnya. Hidup yang berarti, hidup yang bermakna adalah hidup yang punya nilai. Dengan bahasa yang sederhana kita bisa katakan, berapa usia kita yang diberikan Allah dalam kehidupan dunia ini? 70, 80, atau 60? Nggak ada urusan dengan berapa lama kita hidup. Justru yang paling penting adalah seberapa besar kontribusi kita dalam kehidupan itu. Bagi Ali bin Abi Thalib, kehidupan yang bermakna itu adalah pada saat menjadi syahid di jalan Allah. Itulah nilai kehidupan tertinggi yang dianut oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga ia bersedia untuk ditempatkan di dipannya Rasulullah, di kasurnya Nabi Muhammad, untuk menggantikan posisi yang mulia Nabi Muhammad. Andai kata besok diserbu oleh kafir Quraisy, maka yang mereka serbu itu adalah Ali. Andai pun mati, andai pun wafat, Ali lah yang akan wafat. Jadi Ali sudah berada pada level tertinggi. Hidup bukan sekedar tarik napas, hidup bukan sekedar makan minum, hidup bukan sekedar bergerak, tapi gerak yang ada makna, menjadi syahid untuk agama. Yang ketiga nilainya itu adalah bisa kita sebut memposisikan di mana kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah ketika diperintahkan hijrah, dia yakin sekali bahwa Allah akan membimbingnya, Allah akan mengawalnya, Allah akan menghantarkannya sampai berada di Gua Sur. Allah intervensi saat itu dengan menghidupkan tumbuhan yang menutup mulut gua. Ada sarang laba-laba yang siapa saja melihatnya pasti yakin tidak ada orang yang di dalamnya. Tetapi di dalam itu ada Abu Bakar, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah ketika pasukan kafir Quraisy berada di atas di bukit Sur itu, Abu Bakar merasa kematian semakin dekat. Lalu dia ketakutan. Tapi saat itu Nabi berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan gentar. Kenapa Nabi berani berkata demikian? Karena yang memerintahkannya adalah Allah. Yang menyuruhnya untuk hijrah adalah Allah. Nabi amat sangat yakin sekali Allah akan mengawalnya, Allah akan membimbingnya, Allah akan melindunginya. 3 pesan ini
sahabat Hal Ataka adalah nilai kunci kalau kita ingin melakukan perubahan-perubahan. Pengorbanan sebagai syarat untuk melakukan gerak, melakukan upaya-upaya untuk membuat perubahan itu benar-benar terjadi. Kemudian ada makna hidup yang kita anut, bahwa kehidupan yang berarti itu pada saat kita berkontribusi buat agama, buat bangsa, buat peradaban. Kita tiada nama kita dicatat. Siapa sesungguhnya yang kita kenang hari ini? Umumnya yang kita kenang adalah orang-orang berjasa, orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang telah berbuat, yang bisa jadi mereka sama sekali tidak pernah menikmati hasil dari pengorbanan itu, kitalah yang menikmatinya. Karena nilai-nilai inilah Umar radhiyallahu an melihat semangat hijrah itu, semangat transformatif harus ada pada diri orang Islam. Walaupun Allah membimbing, Allah membantu pada hijrah, tapi sebenarnya itulah gerakan kemanusiaannya Nabi yang paling nyata. Sebenarnya kita berkata, kalau Nabi pernah diberangkatkan Allah pakai buraq dari Makkah ke Palestina, apa sih susahnya Allah menerbangkan Nabi dari Makkah ke Madinah? Tapi tidak, Allah biarkan Nabi berjuang dengan usahanya, menggunakan onta, menggunakan strategi, melewati gurun pasir, sampai berada di Gua Sur, akhirnya sampai berada di Madinah Al-Munawwarah. Dengan kata lain, hijrah itu nilai usaha manusia. Dalam hal ini Rasulullah itu di atas rata-rata atau amat sangat tinggi dibanding dengan peristiwa keagamaan yang lain di mana Allah yang menentukan semuanya. Sahabat Hal Ataka, kita harus memahami lewat hijrah ini kita diingatkan, agama itu bukan hanya ritual. Islam itu bukan hanya kumpulan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dalam Islam ada peradaban. Peradaban tidak dibangun dengan doa. Doa itu di akhir. Peradaban tidak bisa terwujud hanya dengan bertawakal kepada Allah. Tapi peradaban itu harus dibangun dengan upaya sungguh-sungguh, upaya keras. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sangat bersungguh, sangat konsisten, peradaban juga harus dibangun dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan kuncinya adalah tentu saja penguasaan terhadap sains dan teknologi. Ketika kita menguasai sains dan teknologi, ketika kita menguasai ilmu-ilmu, bukan saja ilmu-ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum. Bukan saja menguasai dua ilmu itu, tapi kemampuan mengintegrasikannya seperti di awal-awal Islam, itulah kunci peradaban akan bangkit kembali. Sejarah telah bicara. Kita bisa melihat sejarah. Bagaimana sosok Ibnu Sina, bagaimana sosok Ibnu Rushd, bagaimana sosok Al-Khawarizmi, bagaimana sosok Ibnu Khaldun, bagaimana sosok Ibnu Haysham, dan sebagainya. Ilmuwan-ilmuwan Islam yang mereka menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, menguasai teknologi, itulah yang membuat peradaban dunia ini bergerak maju seperti yang kita bisa merasakannya sampai detik ini. Oleh karenanya, tiada pilihan lain bagi orang Islam, bahkan bagi umat manusia ini, kalau kita ingin menata dunia ini menjadi lebih baik ke depan, dalam bahasa Islam, ingin menerjemahkan rahmatan lil alamin itu, penguasaan sains dan teknologi harus benar-benar berada di tangan kita. Orang Islam tidak lagi boleh melihat ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tapi orang Islam harus memahami, bahkan seluruh manusia harus meyakini semua itu adalah ilmunya Allah yang harus kita pahami, harus kita kuasai,
harus menyatu dalam diri kita, dan dia akan menjadi energi gerak yang menggerakkan peradaban kita menjadi lebih baik. Inilah pesan hijrah sesungguhnya yang mendorong kita untuk selalu bertransformasi, bergerak menuju arah yang baik, lebih baik, dan lebih baik. Demikian sahabat Hal Ataka sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan berjumpa pada topik-topik yang lain. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.